dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu. Udah, kita kan udah somasi udah 3 kali nih. Kita LP-in aja ke Polda. Wah, udah. Saya diserang netizen ya, terus terang. Nggak apa-apa buat saya, karena saya anggap netizen tidak mengerti. Gitu. Itu tadi video cuplikan mengenai asisten Bapak Yoni Dores, pemilik lagu hak cipta Bagai Ranting yang Kering, yang bernama Mbak Pepi, yang ingin melaporkan Lesti Kejora. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, tentunya masih tetap di channel Andi Tuber. Kali ini saya akan memberikan sebuah video mengenai seorang artis. Nah, ini yang akan dilaporkan oleh pihak pemilik hak cipta lagu Bagai Ranting yang Kering. Nah, ini habis ini kita tonton sama-sama ya. Kata-kata dari seorang asisten Bapak Yoni Dores yang bernama Mbak Pepi ini, dan juga klarifikasi full dari Bapak Yoni Dores kenapa mau melaporkan Lesti Kejora ini. Oke, sekarang kita langsung aja kita dengarkan dan kita tonton sama-sama ya videonya Mbak Pepi ini. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal apa aja sih? Mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Buat Lesti Kejora, mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti dan kami tidak berharap tidak ada Lesti-Lesti yang lain yang kejadian yang seperti ini. Betul. Gitulah. Kita berharap semuanya saling menghargai. Seperti yang kita dengarkan tadi teman-teman ya, bahwasannya nggak ada lagu itu, lagu ciptaan dari Bapak Yoni Dores itu nggak bakalan menang, gak bakalan juara ikut lomba di akademi yang dulu itu ya. Ya, dianggap tidak tahu terima kasih katanya. Kira-kira benar nggak itu? Oke, itu tadi kata-kata dari Mbak Pepi, asisten dari seorang pencipta lagu yang bernama Bapak Yoni Dores. Sekarang kita lanjut ke videonya Bapak Yoni Dores, klarifikasi kenapa sampai melaporkan Lesti Kejora. Nah, ini dia. Iya, di luar. Lah, sekali. 3 kali ya. 3 kali menyambangi rumah Lesti. Iya. 3 kali menyambangi rumah Lesti ya. Kan saya kesana sekalian buat somasi. Pikir saya, udah lah, nggak ketemu juga, somasinya udah masuk. Pasti menghubungin saya loh, menghubungin lah maksudnya gitu. Nggak ada hubungin. Kok begini ya? Komunikasi sudah somasi lagi, nggak ada juga. Saya berpikir, wah, nggak dianggap banget nih ya, nganggap kecil sekali gitu ya. Oh, ya. Udah bagus gitu, saya banyak artis, saya nggak pernah ngemis-ngemis ke rumahnya. Baru ke Lesti aja saya coba pengen tahu siapa ini, bener ini Lesti yang nyanyi gitu. Kalau misalnya bukan, siapa yang nyuruh, informasi aja buat saya. Karena saya di masalah Lesti ini, saya yang dirugikan bukan masalah lagu saya dibaca, bukan masalah dia mengcover, dia tidak ada lisensi. Saya kan punya publisher. Sebelum saya berjalan, saya ke publisher dulu. Lesti ada izin nggak kesini? Nggak ada apa ini? Oh gitu. Minta surat dong, keluarin surat. Keluarlah surat dari publisher. Tidak pernah mengizinkan pada siapapun.
mengcover tapi tidak ada lisensi ya. Dan katanya juga memberikan somasi sampai 3 kali ya, tapi nggak ditanggapi oleh si Lesti ini. Kita lanjutkan lagi nih, kita tonton sama-sama ya. Artinya Lesti juga tidak ada permintaan izin ketika membawakan lagu itu ke publisher ya? Iya. Publisher ya? Iya. Langsung saya sama Pak Ilham dan rekan, udah coba kita somasi aja. Somasi lagi. Somasi aja nggak dianggap. Somasi pun tidak dianggap. Nggak dianggap. Dia nggak ada. Sampai ya akhirnya pengacaranya sendiri yang panas kan maksudnya. Kok begini amat gitu kan. Makanya udah kita kan udah somasi udah 3 kali nih. Udah 3 kali namanya Polda. Berarti itu udah batas somasi maksimal ya Om? Atau seperti apa sih kalau udah sampai 3 kali Om? Sebenarnya 3 kali itu sebenarnya 2 kali udah cukup. Cuman itu kan karena teguran aja. Hey, sini dong kita duduk bareng, kita komunikasikan. Kan itu sebenarnya. Konsekuensi dari somasi itu nggak ada. Cuman itu berbentuk langkah hukum yang harus kita lakukan untuk seseorang terlapor sebelum kita melaporkan. Akhirnya Om Yoni memutuskan untuk melaporkan. Iya. Pertama dikasih 2 kali somasi tidak mengerekon, akhirnya 3 kali nih katanya pengacaranya tadi ya, juga tetap nggak dihiraukan nih, jadi merasa tersinggung mungkin ya Bapak Yoni Dores ini. Yuk Sama tim semua nih, yuk kita bikin LP. Siapa tahu kalau udah bikin LP nggak tahu baru dilaporin terus ini beritanya ini. Wah udah, saya diserang netizen ya, terus terang nggak apa-apa buat saya karena saya anggap netizen tidak mengerti itu ya. Awalnya sih nggak kepikiran lah buat ngelaporin Lesti ini. Saya udah baik-baik awalnya, cuma pengen nanya gitu, ini apakah yang bikin Lesti apa siapa, apa ada yang nyuruh. Kalau yang ada yang nyuruh siapa yang nyuruh ya. Saya kan perlu info karena saya sebagai penciptanya pengen tahu gitu kan. Kok nama penciptanya nggak ditulis di cover. Niatnya sih hanya segitu aja ya. Mungkin tersinggungnya Bapak Yoni Dores ini karena kan merasa pemilik hak cipta ya. Pas waktu ngoper itu nggak ada judul atau nggak ada di bawah-bawahnya itu nggak ada pencipta lagunya ya, seperti atas nama Bapak Yoni Dores itu ya. Karena hal itu mungkin sangat tersinggung ini. Tapi nggak ditanggapi. Akhirnya saya pulang, saya hubungi Pak Ilham dan rekan nih. Cobalah kita somasi ya sana. Ya. Udah 3 hari ya. 3 hari setelah. Iya, 3 hari kita kesana lagi. Sekalian bawa somasi, masih sama juga gitu. Cuma penjaganya di depan mau ada apa? Ini kasihin somasi apa? Tuh, gitu kan? Penjaganya yang menerima ya. Ya ngejelasin ke penjaga mana takut nggak ngerti kan? Iya. Udah aja sampein ini somasinya. Saya pikir walaupun nggak ketemu juga itu surat udah diterima kan? Dikiranya ya. Penjaganya pasti disampaikan loh ke pihak Lestinya. Dikira sudah disampaikan ya sama penjaganya Lesti ya. Taunya enggak ini. Setelah ditunggu berapa, seminggu ya? 2 minggu. Tunggu 2 minggu masih nggak ada respon, nggak ada apa. Wah, ini orangnya lain nih Lesti ini, kayaknya nganggap enteng terus nih. Terlalu berprasangka sih. Ya? Iya. Somasi begitu juga ditanam di depan pagar. Iya, di luar pagar. Akhirnya udah kita putus, udah tinggal aja, pulang lah kita tunggu aja. 3 minggu ada tunggu. Saya pikir udah terima somasi
pasti tar malam pasti ngehubungin gitu kan. Sampai Iya, detik ini sampai nggak ada ngerespon. Artinya Berarti sering ya? Ke rumah Lesti itu sering ya, tapi nggak ditanggepin ya? Tuh katanya sih. sampai saat ini dari pihak Lesti dan Bilar tidak menghubungi Om terkait dengan permasalahan ini, Om ya? Nggak ada sama sekali. Di situ nggak ada. Iya. saya merasa tersinggung gitu. Tuh. Wah, menyepelekan sekali gitu kan. Siapa sih dia? Baru juga top segitu udah. Ya kan? Saya dunia industri udah 30 tahun. Masa sama seorang Lesti saya digituin? Saya bukan nabi, saya manusia, kan ada ininya, siksa sabar ya. Iya, iya. Akhirnya kita berembuk lagi. Udah aja kalau udah 3 kali ini di somasi, nggak di komen juga. Ada di komen sekali, tapi yang komen dari pihak manajemen. Iya. Ya, sementara saya nggak ada urusan sama manajemen. Saya cuma mau nanyain ke Lesti. Ini siapa yang nyuruh? Kan harus Lesti dulu dong sebelum manajemen. Iya. Siapa yang nyuruh? Siapa yang produksi? Gitu kan? Kenapa nama penciptanya nggak ditulis? Cuma mau nanya-nanya itu aja sebetulnya. Ya benar. Tapi Ya, ya benar. Kita lanjutkan lagi ya. kayaknya memang nggak enteng. Jadi kita ambil kesimpulan, udah laporin aja. Mungkin kalau udah dilaporin, mungkin baru bisa ketemu sama sih. Mungkin. Artinya memang Om merasa tersinggung ya? Iya. Apa yang dilakukan Lesti selama ini ya, Om ya? Iya, iya. 3 kali pergi ke rumahnya juga tidak ditemui. Iya. Dan menurut Om bahwa karya-karya Om yang atau apa yang udah Om buat dan dinyanyikan oleh Lesti selama dinyanyikan itu tidak ada permintaan izin ya? Nggak ada. Jadi tidak ada lisensi pemakai lagu. Terus Nggak ada izin kerugian ya. saya yang jelas hak ekonomi saya hilang karena nama ciptaannya nggak ditulis. Ya kan? Saya berpikir royalti saya kemana jatuhnya nih? Iya kan? Nama Iya. ciptanya nggak ditulis. Itulah kerugian saya. Om kalau boleh tahu berapa lagu Om yang dibawakan pihak Lesti yang mungkin tidak meminta izin dan tidak menyertakan nama Om sebagai penciptanya? Semua lagu saya yang dinyanyiin dia nggak ada penciptanya dan tidak ada izinnya. Gitu. Semuanya yang dilakukan yang dinyanyikan oleh Lesti ini nggak ada nama penciptanya. Semuanya ada berapa lagu kira-kira teman-temannya milik Bapak Yoni Dores ini yang dinyanyikan oleh seorang Lesti ini? Mungkin sangat banyak ya. Oke. Dia kan bawain lagu Bagai Ranting Kering, Cinta Bukan Kapal, Buaya Buntu ada, Buaya Buntu mau dong, Arjuna Buaya mau dong, lagu-lagunya Bung Inul. Itu Iya. lagu-lagu yang dipopulerkan oleh Bunda Inul dan Is dah dia. Is ya? Iya. Oke. Untuk komunikasi dengan Bunda Inul dan TI mungkin seperti apa, Om? Nggak ada sama sekali. Oh. Nggak ada juga. Nggak ada juga. komunikasi Cuma ya. barusan ada Inul WA saya. Aku dengar ada ribut-ribut Lesti apa? Ya saya jelasin lah. Itu persoalannya. Aku nggak kepikiran, aku bilang untuk ribut-ribut persoalan gitu. Aku cuma pengen nanya tadinya. Tapi aku kesinggung setelah aku 3 kali ke sana cuma ditanam di depan pagar aja. Oh, iya iya. Iya kan? Ya udah jauh-jauh dibelain dicari, kita cari-cari sampai nanya-nanya ke satpam tuh. Saking cuma pengen tahu info aja. Itu tadi teman-temannya klarifikasi dari pencipta lagu Bagai Ranting Yang Kering, Bapak Yoni Dores, yang melaporkan seorang penyanyi akademi kemarinnya Lesti Kejora yang baru-baru ini sangat viral.
Karena kejadian ini sangat mengguncang jagat maya ya. Apalagi di TikTok ini rame sekali penontonnya nih. Terus yang mengkoper-koper lagu lainnya apa ada itu ya, namanya Bapak Yoni Dores ini ya. Tapi kalau di Lesti kan katanya sih nggak ada ya. Jadi apa ya, nilai ekonominya nggak ada tuh ya. Oke teman-teman, itu tadi kata-kata dari seorang asisten Bapak Yoni Dores yang bernama Bapak Happy tadi itu, yang mengatakan tanpa adanya lagu dari Bapak Yoni Dores ini nggak bakalan jadi juara. Itu intinya ya. Dan juga kata-kata dari Bapak Yoni Dores ini merasa tersinggung karena sudah disomasi beberapa kali, nggak ada tanggapan dari seorang Lesti Kejora. Nah itu alasannya dan kenapa Bapak Yoni Dores ini melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, itu dulu teman-teman ya, video yang dapat saya tayangkan untuk teman-temanku semuanya ini mengenai seorang Lesti yang dilaporkan oleh Bapak Yoni Dores, pencipta lagu Bagai Ranting yang Kering. Wah, ini lagi-lagi sangat viral teman-teman ya. Barangkali teman-teman ingin mengikuti terus updatean video-video yang viral dari saya, jangan lupa dibantu like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar teman-temanku semuanya mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.